Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2099. Sekelompok monster. Kali ini semua orang tahu tentang John Andersen. Sifat kekekalannya. Siapa yang bisa menghentikannya? Bahkan jika Dewan Angkasa mengirim orang yang sangat kuat, tidak ada cara untuk menyingkirkannya. Mereka semua menyelidiki bagaimana John Andersen berubah menjadi master yang begitu kuat. Seluruh Neslandia mulai sakit kepala. Semua orang sakit kepala karena John Andersen. Bagaimana jika pihaknya berurusan dengannya? Tetapi mereka tidak tahu bahwa John Andersen adalah mahakarya dari laboratorium para dewa. Jika mereka tahu, mungkin mereka akan menjadi gila. John Andersen kesal karena tidak berhasil membunuh Claudia Wilson. Sebenarnya, bagi Richard, Nathan Clark sudah mati. Ibunya dibunuh atau tidak bukanlah hal penting. Namun, bisa menyelamatkan seseorang dari tangan John Andersen menarik perhatiannya. Siapa dia? Dewan Angkasa telah dikesampingkan. Dia tidak bisa menebak siapa sosok tersebut. Namun, melalui analisis, kelompok orang ini tahu banyak tentang tubuh energi murni. Lihatlah orang-orang yang mereka kirim untuk menghadang secara khusus menargetkan tubuh energi murni. Apa saat ini ada hal serupa? Tidak banyak orang yang memahami tubuh energi murni. Lagi pula, tidak ada yang tahu bahwa John Andersen memiliki tubuh energi murni. Dan tidak ada yang tahu dia berhubungan dengan kita. Ini membuat Richard sangat ragu. Apa mereka organisasi kitab suci? Tapi mereka tidak punya alasan. Bukan untuk menyelamatkan seorang nenek. Tidak memiliki hubungan dengan kepentingan mereka. Musuh dalam selimut susah dilawan. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah Dewa Iblis Megam. Di Istana Gelap Organisasi Kitab Suci. Sekarang tubuh energi murni dari laboratorium para dewa telah resmi diluncurkan. Tidak ada yang memikirkan cara untuk menghadapinya. Mereka kekal tidak bisa dibunuh. Tidak peduli seberapa kuat kamu tidak akan bisa membunuh mereka. Dewa Iblis Laza dan yang lain berdiri di bawah mau tidak mau berkata. Suara mengejek datang dari kejauhan. Itu artinya tidak cukup kuat. Apa Tuhan Kegelapan memiliki solusi untuk menghadapi tubuh energi murni? Semua orang terkejut. Tuhan Kegelapan tertawa mendengus. Dia mengabaikan semua orang dan pergi menonton perkembangan Kirana Andersen. Begitu dia masuk, suasana yang mematikan dan menakutkan menerpa. Jelas Kirana Andersen telah mencapai tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Selanjutnya, John Andersen tidak menonjolkan diri. Dewan Angkasa juga tidak bergerak. Mungkin karena mereka sedang mempelajari bagaimana menangani tubuh energi murni. Waktu berlalu, industri Kunlun telah berkembang pesat dengan dukungan semua pihak. Kecepatannya sebanding dengan roket. Mereka telah lama melampaui skala teknologi Taskun. Dan masih berkembang pesat. Mereka juga meneliti banyak senjata dan produk canggih. Semakin banyak talenta yang direkrut. Para jenius ini sebenarnya memiliki banyak ide. Tetapi kenyataannya terlalu banyak batasan, seperti dana, lingkungan, dan sebagainya. Membuat mereka tidak bisa mengungkapkan ide-ide dalam pikiran mereka. Tapi industri Kunlun bisa memberi mereka panggung. Ide-ide jenius mereka dikembangkan. Satu persatu rencana penelitian ilmiah diajukan dan direalisasikan. Kecepatan perkembangan industri Kunlun mengejutkan dewa pembunuh sederhana. Saat lawan bereaksi, sepertinya industri Kunlun sudah menjadi besar. Tubuh energi murni Richard berkembang pesat dan menjadi semakin matang. Seluruh percobaan pada keluarga Andersen Pramana berhasil. Tidak ada satupun yang gagal. Bahkan yang terakhir lebih kuat dari John Andersen. Mereka diam-diam dikirim ke Neslandia oleh Richard satu persatu. Setelah berkumpul kembali dengan John Andersen, mereka mulai melakukan peristiwa besar. Adapun rencana laboratorium Richard yang akan datang, hanya untuk mengejar tubuh energi murni yang paling murni, menyamai atau bahkan melampaui Ernest Suarez. Tidak ada kabar dari Nathan Clark. Dia masih bersemedi, dan kemunculan kekuatan klan kuno di seluruh dunia semakin sering terjadi. Mereka terus mencari pemegang token. Hanya saja pemegang token hilang begitu saja tanpa jejak. Bahkan Dewa Iblis Megam secara aktif ikut mencarinya namun tidak ada jejak. Akhirnya, semua tubuh energi murni dari keluarga Andersen Pramana berkumpul bersama. Ini membuat Philip dan orang tua lainnya sangat bersemangat.
Semua keturunan mereka kembali. Mereka tidak tahu bahwa yang berdiri di depan mereka tidak bisa lagi disebut manusia. Sekelompok monster. Bab 2100. Negosiasi. Kelompok ini berkumpul bersama adalah bencana. John Andersen sudah dapat menjungkirbalikkan Neslandia. Bahkan jika master dari Dewan Angkasa dikirim, tidak ada yang bisa mereka lakukan. John Andersen yang mundur dengan sukarela. Sekarang ada sekelompok tubuh energi murni. Kekuatan mereka lebih kuat satu dari yang lainnya. Berkumpul bersama. Bencana macam apa yang akan terjadi? Setelah Sadi Andersen dan yang lain memperoleh kekuatan yang begitu kuat, mereka tidak sabar untuk memamerkannya. Mereka menginginkan kuasa dan status tinggi lebih dari rata-rata orang. Menurut rencana Tuan Richard, kita harus menjadi raja di berbagai tempat di Neslandia. Begini saja. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok mendominasi satu area. Begitu bertemu dengan master yang tak tertandingi, kirim sinyal. Kita segera datang pada orang terdekat untuk mendukung. Jika lawan terlalu kuat, kita semua berkumpul bersama. Di antara mereka, Sadi Andersen, yang terkuat, dengan cepat menyusun rencana. Mereka berkelompok berjumlah 2 orang berangkat mengelilingi Neslandia. Beberapa hari kemudian, berita bermunculan dari berbagai bagian Neslandia. Ada master misterius muncul. Mulai pembantaian dan menekan master satu per satu. Pusat kekuatan misterius ini terlalu kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Mereka mengendalikan satu demi satu kekuatan. Semua organisasi berada di bawah kendali mereka. Siapapun yang tidak tunduk akan dibantai. Pelindung yang diatur oleh Dewan Angkasa dan prajurit Fradron semuanya musnah. Tidak ada yang tersisa. Tampaknya ketika master misterius ini muncul, mereka membidik para pelindung. Untuk sementara, di mana-mana terjadi kegaduhan. Artinya, apa yang terjadi di Anhemia beberapa waktu lalu telah dipentaskan di berbagai daerah. Menurut kabar yang datang, master misterius ini sangat mirip dengan John Andersen. Teknik mereka hampir sama. Dengan cepat sampai pada kesimpulan master aneh seperti John Andersen tidak hanya satu, tapi ada puluhan. Dan tersebar di seluruh Neslandia. Hanya dengan memikirkan puluhan master seperti John Andersen sudah cukup membuat pusing. Satu orang sudah cukup memusingkan. Dewan Angkasa tetap mengirim 3 master teratas untuk mengusir mereka. Sekarang ada puluhan orang. Apa yang harus dilakukan? Dari mana kelompok orang ini berasal? Semua pihak segera menyelidiki. Hasil penyelidikan mengejutkan semua pihak. Karena puluhan orang ini semuanya berhubungan dengan keluarga Andersen Pramana di Anhemia. Di antaranya adalah saudara laki-laki, anak laki-laki, keponakan John Andersen dan sebagainya. Mereka semua adalah orang-orang yang melarikan diri saat krisis Neslandia. Dan akhirnya diasingkan oleh Waregel. Pada akhirnya mereka tidak bisa masuk karena larangan tersebut. Tapi apa yang mereka alami sekarang? Bagaimana mereka bisa menjadi begitu kuat? Ada juga gangguan terorganisir dan terencana di berbagai bagian Neslandia membunuh begitu banyak master. Tidak wajar. Hal ini membuat prajurit Fradron dan Dewan Angkasa sakit kepala. Hanya satu John Andersen sudah cukup memberikan mereka masalah. Sekarang ada puluhan orang. Sulit dibayangkan. Selama beberapa waktu ini, mereka telah menyelidiki John Andersen. Tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Setelah diusir, John Andersen menghilang begitu saja dan muncul kembali begitu saja. Sepertinya tidak ada yang memegang kendali. Tapi sekarang puluhan dari mereka muncul. Ini jelas ada yang mendalangi di belakang layar. Bagaimana ini? Perwakilan dari Dewan Angkasa mendiskusikan tindakan balasan dengan perwakilan prajurit Fradron. Jelas mereka merencanakan hal ini. Jika kita langsung menekannya dengan kekuatan, maka Dewan Angkasa dan klan Seiryu perlu mengirim lebih banyak master untuk melakukannya. Dan menurut informasi yang kami dapat, sepertinya John Andersen adalah yang paling lemah di antara puluhan orang ini. Banyak sekali yang lebih kuat. Jangankan menghadapi mereka semua. Bahkan menghadapi beberapa dari mereka sudah sulit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Perwakilan dari Dewan Angkasa bertanya. Kurasa kita harus bernegosiasi. Cari tahu niat mereka terlebih dahulu. Jangan memulai perang secara membabi buta. Ya, solusi damai adalah yang terbaik. Lagi pula,
Mereka dulunya adalah orang Neslandia. Apapun yang mereka inginkan, kita akan berusaha sebisa mungkin untuk memuaskan mereka. Jika orang-orang ini dapat bekerja untuk kita, itu lebih baik. Pada akhirnya, prajurit Fradron dan Dewan Angkasa mengirim utusan untuk bernegosiasi dengan Sadi Andersen dan yang lain. Mengalah pada mereka untuk sementara waktu. Bersambung.